But if you love me, why'd you leave me? Take my body, take my body. Ini Lawan Podcast, datang duduk bora. Welcome to Daniel Lawan Podcast, datang duduk bora. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah like, comment, subscribe kami punya channel YouTube. Kami ucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di channel YouTube-nya saya ucapkan selamat datang, welcome to home. Selamat datang di Daniel Lawan Podcast. Dan di Daniel Lawan Podcast ini akan banyak sekali bercerita tentang ide-ide kreatif dan inspiratif pastinya. Dan Daniel Lawan Podcast selalu tayang di hari Rabu dan hari Sabtu atau malam Minggu di jam 6 sore. Dan buat teman-teman, doakan kita selalu agar semangat dan konsisten buat channel YouTube ini. Dan kali ini kita kedatangan salah satu teman saya yang pastinya punya banyak sekali bakat dan kalian harus tahu dan kalian harus kenal dia, dan dia jomblo. Ada Arti Kartikawati. Oke, teman-teman, sebenarnya kami menghimbau teman-teman untuk selalu menjaga jarak seperti kami menjaga jarak, tapi jangan jaga jarak sama pasangan kalian. Hati-hati karena itu bakalan renggang. Hello, cutie pie. Kami sudah menjaga jarak, kami juga menggunakan masker, ada hand sanitizer di sini, jadi aman. Hati mungkin tangannya mungkin bisa dibantu. Oke, siap. Untuk Luis di belakang layar semprot. Jadi kami prokes pastinya, dan mungkin teman-teman yang nonton ini kan bukan si orang Maumere. Kalau orang Maumere pasti tahu lah Arti Kartikawati. Siapa sih tidak tahu? Semoga. Mungkin kita buka masker aja. Boleh. Oke. Di Maumere saya yakin pasti tahu lah, karena dia ini sering nongol-nongol di salah satu YouTube Maumere di MBC TV. Jadi buat teman-teman yang belum tahu MBC TV, kalian segera langsung meluncur ke MBC TV channel YouTube. Jadi kalian situ tinggal lihat-lihat, banyak sih Kartikawati di situ. Jangan lupa like, comment, subscribe channel YouTube-nya MBC TV. Dan ada Kartikawati nih, ada bawa ukulele nih. Dia, kalian harus tahu, dia punya banyak sekali lagu, jadi kalian tinggal cari di YouTube saja. Nah, mungkin untuk awal-awal biar lebih semangat, mungkin bisa nyanyi satu lagu dong. Sebelum perkenalan bisa nyanyi satu lagu. Mungkin ada sepenggal refnya saja, mungkin boleh. Boleh. Oke. Ini saya nyanyi satu lagu yang kalau orang suruh saya nyanyi, mungkin ini lagu paling pertama ada di itu lagu-lagu andalan ya? Saking sering. Oke, siap. Lagu judulnya All I Want. Oke, siap. Gas. Gaskan ya. Gaskan. But if you love me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is to find somebody. I'll find somebody like you. Oke, keren sekali suaranya. Oke, kok bisa punya suara bagus begitu ya? Dulu bapak mama kasih makan apa itu? Saat mama ada kasih makan apa, mungkin mama yang lagi nonton ini, mama ada kasih makan apa anak suara bagus begini nih, bisa bagi-bagi resep kah? Nah, Ati, kenapa saya undang Ati ke sini? Sebenarnya banyak sekali hal yang teman-teman harus tahu dari Ati. Ati harus bagikan ke teman-teman, dan Ati tidak boleh pelit ya untuk bagi ke teman-teman. Karena yang pertama, Ati di sini, Ati adalah salah satu orang yang saya fans. Kenapa saya fans? Suaranya keren. Yang pertama, terus idolanya saya, karena sebelum saya punya podcast ini,
saya selalu nonton MBC TV dan selalu ada muncul Ati bersama adik kakaknya. Ada Mirlin, hai Konco. Kanai. Kanai, hai Konco. Dan ada banyak sekali saudara-saudara di belakang layarnya yang pasti sangat keren semua. Dan Ati sering muncul di MBC TV dan saya cukup iri karena acara-acara yang dibawakan oleh Ati itu acara yang luar biasa. Artinya banyak sekali tokoh-tokoh publik yang Ati wawancarai. Nah, salah satunya Bupati Sika kemarin sempat waktu pandemi awal itu. Iya. Oke, itu kok bisa begitu? Kenapa tidak kami nih? Habis ini. Oke. Mungkin cerita awalnya tuh mungkin kenapa masuk ke dunia jurnalistik ini. Pertama, saya sama sekali tidak punya basic di jurnalistik atau belajar khusus tentang bagaimana menulis, mewawancarai orang, narasumber, begitu tidak ada. Cuman saya ingat pertama kali kalau di MBC TV itu karena waktu Car Free Night pertama di Maumere, waktu itu lagi tidak ada reporter yang bisa kalau tidak salah waktu itu. Jadi pemretnya hubungi saya, Ati bisakah mau ke ini, karena saya pernah bilang kalau saya pengen sekali bisa seperti waktu itu Kanai dan Merin sudah duluan. Dan saya bilang saya pengen seperti itu, saya juga pengen, kayaknya saya bisa. Kalau kapan-kapan begitu bolehlah saya diajak gitu. Akhirnya sudah malamnya Car Free Night, siangnya saya baru dikasih tahu, jadi persiapan dan lain-lain tidak ada gitu. Oke, siap ya, karena memang setahu saya sih Ati basic kuliahnya di Tata Boga ya? Iya, Tata Boga. Masak marongge sehari-hari. Oke, siap. Tapi bukan Tata Boga ya? Tidak, manajemen. Oke, saya kuliah di manajemen. Universitas Ciputra Surabaya. Oke, siap, anak Surabaya nih. Anak Surabaya. Nah, berarti belum. Oh, saya pikir sudah lama. Ternyata baru juga ya. Baru juga. Nah, tetapi sebelumnya sempat kerja di. Sebelumnya saya lebih dulu belajar tentang jurnalistik di Ekora NTT. Itu koran pertama di Kabupaten Sika tuh Ekora NTT. Oke, siap. Jadi yang mau langganan silakan, kita mingguan, jadi ya seperti itu. Oke, siap. Tidak apa di sini. Sekalian promo. Kita mingguan di sana. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin punya hal-hal yang mau dipromosikan, bisa langsung ke Ekora NTT, langsung hubungi teman-teman. Ya, mungkin salah satunya Ade Ati juga. Nah, tapi waktu itu diajak ke MBC TV waktu dengan waktu yang sangat sesingkat-singkatnya itu punya rasa gugup atau tidak? Atau kan memang saya berani, saya bisa nih dengan kekuatan itu? Oke. Mungkin bagaimana memunculkan berani itu dari pemikiran saya sendiri tuh. Ati selama ini kok pengen, tapi gimana kok hanya begitu saja, sampai sini. Ayo, ini mungkin bukan satu-satunya cara, tapi ini cara pertama yang bisa Ati coba. Jadi Ati bilang, oke, Ati mau nanti malam Ati reporter di Car Free Night. Oke, jadi tanpa ada pengalaman sama sekali langsung saja begitu? Tidak ada pengalaman, lebih banyak melihat orang lain yang lebih pro. Tapi itu pasti ada idola lah. Idolanya siapa nih kira-kira? Sebelum kita lanjutkan, tapi ada idolanya nih. Ada satu yang sering bilang tuan rumah mata Najwa, nah dia tuh. Najwa siapa? Oke, siap. Jadi idolanya bukan main-main ya. Oke, siap. Waktu itu kan sempat juga wawancara bupati. Nah, kan artinya bahwa dunia host ini kan sebenarnya mungkin kalau untuk Ati untuk belajar begitu, saya yakin setiap hari mungkin belajar. Tetapi pertama kali wawancara saya sendiri ya, mungkin sampai hari ini saya pingin sekali wawancara bupati. Tapi mudah-mudahan bupati bisa hadir di Lawan Podcast suatu hari nanti. Tetapi kan Ati sendiri kan sudah wawancara bupati. Itu awal-awal tuh bagaimana kok meyakinkan diri bahwa saya bisa nih wawancara orang nomor 1 di Maumere nih. Itu awal-awal tuh gimana tuh? Mungkin awal-awal tuh sempat kayak insecure begitu, maksudnya kita perempuan, secara fisik saya kecil, terus kalau saya harus di lapangan dengan orang-orang hebat, jujur di Maumere jurnalis itu hebat-hebat. Kemudian
harus berhadapan dengan orang nomor satu yang apa ya, mungkin disegani oleh masyarakat sekabupaten. Tapi yang buat saya kuat itu adalah Pak Bupati punya kewajiban untuk memberikan informasi gitu. Jadi saya hanya sebagai alat dari masyarakat untuk menanyakan atau mencari informasi itu. Oke, siap. Nah, dalam perjalanan karir ini Ati, ada hal-hal yang mungkin ada positif dan negatif lah. Nah, kalau mungkin positifnya selama ini mungkin dibagikan ke teman-teman, positifnya yang banyak sekali Ati belajar. Yang banyak, yang positif itu tadi bertemu, ngobrol, bertukar pikiran dengan orang-orang yang mungkin tidak gampang untuk orang-orang biasa pada umumnya untuk temui dan ngobrol. Kemudian banyak belajar juga, banyak belajar terus setiap hari mengupgrade diri begitu. Hari ini saya buat apa, saya wawancara siapa, jadi hari ini dapat apa dari narasumber yang ini. Siap. Jadi tiap hari cari bertemu orang banyak dan cari gali-gali terus yang apa yang harus perlu saya tulis, apa yang perlu harus saya tanya-tanyakan ke mereka. Oh ya, dan satu hal lagi, hal positif yang saya pelajari ketika masuk di dunia jurnalistik ini, mengasah saya yang mungkin saya sebelum itu orang yang orang biasa bilang lemot tuh. Jadi kalau butuh orang penjelasan yang lebih detail dan mendalam baru saya bisa pahami. Tapi ketika masuk di dunia ini jatuhnya kayak dipaksa untuk cepat nih, harus cepat. Jadi kadang-kadang dalam satu hari kita rencanakan ketemu si A, ternyata si A tidak bisa, kita harus ke si B, tapi jadi segalanya tuh bisa berubah tiap detik menit. Jadi harus cepat. Berpikir. Ati bekerja ini kan kurang lebih 2-3 tahunan lah bekerja ini. Nah, 2 tahun. tetapi kan ini kan tidak sesuai dengan basic Ati kuliah. Apakah kedepannya mungkin ada rencana untuk hijrah ke manajemen untuk bekerja di kantor? Kan banyak sekali kan orang manajemen ini kan pingin kerja di kantoran, akhirnya pingin kerjaan yang jelas lah. Tetapi Ati kok memilih menjadi jurnalis yang artinya orang berpikir jurnalis itu kan palingan mereka hanya tulis-tulis begitu saja bisa. Saya mau tanya di Ati sendiri, kepikiran tidak mau jadi orang kantoran atau yang tiap hari yang berpakaian rapi terus kerja di dalam ruangan begitu, sesuai dengan basicnya Ati sebagai yang dulu kuliahnya di manajemen ya. Oke. Jujur pernah punya kepikiran untuk kayaknya saya perlu pekerjaan yang buat saya lebih tenang di kantor atau bisa sibuk dengan urusan yang sesuai dengan basic saya di manajemen. Dan kebetulan saya tuh selalu didorong oleh mama untuk ayo Kak, cari pekerjaan yang sesuai atau yang bisa bikin Ati bisa tenang di kantor gini. Tapi saya punya bapak yang justru membebaskan saya. Dan role model saya yang pertama mungkin sebelum Najwa Shihab itu bapaknya saya, karena bapaknya saya juga wartawan dulu. Siap. Bapaknya saya wartawan dan saya melihat pekerjaan ini bagus tuh karena saya melihat bapak. Siap. Jadi sebenarnya bapak yang mengajarkan Ati segalanya sebelum Ati mengenal dunia luar, sebelum mengenal teman-teman hebat yang lainnya, tapi sosok bapak yang hebat ini yang mendukung Ati sampai hari ini. Oke, siap. Hormat bapak. Bukan mengecilkan mama mungkin. Pikirannya mama sekarang bisa begitu. Tetapi berada di lingkungan yang selalu mendukung kita tuh itu hal yang luar biasa. Itu tidak didapatkan oleh orang lain. Mungkin teman-teman yang lain pingin jadi seperti Ati, tetapi orang tuanya tidak mendukung. Itu banyak loh. Tapi Ati ada di satu posisi yang Ati mau jadi apa saja dibebaskan oleh orang tua. Intinya artinya kita berkarya dengan sesuai passionnya kita, sesuai yang kita mau lah seperti itu. Nah, dan Ati membuktikan itu. Tapi di saat masa pandemi seperti ini kita harus
omong dengan pandemi, karena di saat masa pandemi begini banyak situasi yang sangat sulit. Sangat sulit yang artinya bahwa kita harus kerja di rumah. Apalagi basic seperti Ati mereka ini kan harus keliling-keliling mencari narasumber yang harus diwawancarai dan butuh perempuan nih harus pergi dan di wilayah Kabupaten Sika ini kan luas nih. Nah, dalam perjalanan Ati merasa kesulitan tidak dalam perjalanan itu? Terus dengan adanya masa pandemi ini apakah ada hal sulit ataukah biasa-biasa saja? Mungkin kalau sulit relatif sih, tapi mungkin yang kebiasaan-kebiasaan yang berubah. Seperti mungkin sekarang saya lebih sering wawancara via HP. Gadget, WA atau ya seperti itu. Dan kebetulan saya dapat kolom di koran itu, saya di bagian bisnis UKM dan milenial. Jadi tidak terlalu susah untuk dapat narasumber. Kalau melalui ini kayaknya lebih gampang karena anak muda sekarang lebih banyak begini. Jadi lebih gampang wawancaranya. Itu sih lebih dipermudah. Lebih dipermudah. Nah, ini bicara tentang milenial nih. Mungkin dalam hal mungkin bisa dibagikan sini sih sebenarnya. Boleh dibagikan sini. Ati pernah wawancara anak-anak milenial yang mungkin menurut Ati paling unik di Kabupaten Sika. Mungkin bisa diceritakan juga. Kadiksi Futurama. Oke, siap. Jadi itu Anda yang menarik. Ya, saya pernah menulis tentang mereka. Siap. Kadiksi, terus ada Oke, Diksi hormat. Diksi itu adalah nenek saya. Oh, nenek Saya di Kabupaten Cucu. saya cucunya. Oke, siap. Sebelumnya ada Aleppo yang kemarin ada pameran seni rupa. Dan seni rupa tunggal pertama di Kabupaten Sika. Oke, siap. Hebat. Anak muda. Ada banyak ya, hebat nih. Oke. Dan senangnya tuh jadi salah satu orang yang ikut merekam sejarah di Maumere itu. Oke, siap. Jadi ya, ada tapi ikut senang tuh. Oke, siap. Yang paling jauh Ati wawancarai mereka akhirnya membutuhkan perjuangan yang ekstra untuk wawancarai orang itu di mana? Narasumber paling jauh di Manggarai. Oke, siap, jauh sekali. Kalau Ati sendiri merasa kesulitan tidak pada saat menjadi seorang jurnalis karena basicnya berbeda nih? Mungkin iya itu deh, karena basicnya berbeda jadi kayak dari nol begitu. Oke, siap. Dari nol, tapi beruntungnya ada orang-orang baik di bidang ini yang mau membantu. Saya punya redaktur hebat. Ada Om Hengki Olasura. Om Hengki. Oke, ada mungkin Om Ijaz mungkin ya? Om Ijaz. Oke, siap. Ada Mbak Cucu juga, banyak sekali reporter Ekura yang hebat. Nah, Tika sendiri kan selain menjadi jurnalis kan salah satu penyanyi muda Maumere, kita harus bilang iya. Kenapa saya bilang iya? Karena Tika juga saya sering sekali dengar nyanyi dengan Om Near di channel YouTube-nya Om Near, terus nyanyi sendiri pribadi juga, dan hal-hal positif banyak sekali yang sebenarnya teman-teman perempuan pingin jadi seperti Tika, tapi mungkin teman-teman perempuan yang lain tuh mungkin masih malu, terus masih takut. Nah, Tika sendiri punya impian sendiri, mungkin mau jadi seorang penyanyi atau mungkin punya album ke depannya. Punya album pasti mau ya. Jadi penyanyi setiap hari juga saya menyanyi. Hanya tahu definisi penyanyi itu yang seperti apa ya? Oke, siap. Tapi pernah ciptakan lagu? Pernah, tapi karena masih minder dan insecure. Jadi jangan minder. Kamu tuh keren sebenarnya. Untuk nyanyi lagu sendiri itu sudah berapa banyak lagu yang Tika nyanyi? Kalau tidak salah 13 atau 14. Oke, itu yang terekam. Oke, dan yang tidak terekam itu banyak lagi. Oke, siap. Yang di kamar mandi juga banyak. Oke, siap. Nah, kalau untuk bermain alat musik, nah itu kita harus tanya dulu, bermain alat musik nih. Ukulele. Nah, ukulele. Bermain sejak kapan ukulele ini? Pertama kali tahu main itu waktu pertama kali
barang ini datang di kos, waktu itu dipesan online. Bisa bermain gitar juga? Bisa Oke, standar siap. lah, tidak Tapi pro. Tapi kan banyak hal-hal yang Ati punya begitu. Nah, tapi bermain ukulele ini kan sempat waktu itu waktu pandemi awal-awal tuh kan Ati juga sempat isi salah satu channel YouTube juga ya. Iya, di Maumere TV. Di Maumere TV sempat isi juga di Maumere TV, hormat senior per YouTubean Maumere. Penting. Adik Ati kan sebenarnya punya banyak sekali potensi yang bisa jadi wartawan, jurnalis, terus hadir di layar kaca di MBC TV, terus bisa bermain musik, terus banyak sekali lagu-lagunya. Nah, mungkin bisa diberi motivasi untuk teman-teman yang nonton ini, anak-anak muda Maumere ini. Jadi di masa pandemi ini yang loyo-loyo nih, kasih semangat nih mereka nih. Oke. Saya tidak percaya orang bilang saya bisa nyanyi karena turunan saya tuh orang-orangnya penyanyi semua, tidak. Tapi saya percaya kalau bakat itu ada karena kita mau dan kita temukan itu sendiri. Nah, jadi kalau kita tidak gali kita tidak akan tahu. Seperti yang saya dapat menjadi reporter tuh ternyata saya bisa. Padahal dulu tuh tidak kepikiran sama sekali. Hanya sekedar lihat saya keren nih, keren. Tapi ternyata setelah coba tuh ternyata hati kok bisa. Sombong. Help me! Help me! Harus berani menemukan, harus berani. Oke, siap betul. Jadi sebenarnya itu mungkin lebih ke percaya diri dulu, pede dulu, terus mulai saja dulu mungkin kata-kata itu dan mulai aja dulu. betul dan mungkin itu yang Ati temukan. Nah, dan itu saya sangat setuju. Nah, Ati, di depan kita ini ada minuman yang sangat enak sekali. Dan minum ini harganya sangat terjangkau karena kalian bisa dapatkan dengan harga 15.000. Langsung kita cicipi saja. Angkat dan sikat. Dan buat teman-teman yang ada di belakang layar, kasihan kalian tidak minum ini karena minum ini sangat terbatas. Thank you untuk Koko Ricky Sukaroti yang sudah support kita dengan minuman dari Sukaroti. Pasti semuanya suka dan sangat enak, 15 ribuan saja. Oke, dan untuk teman-teman yang sudah like, comment, subscribe kami punya channel YouTube, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kalian semua. Dan untuk teman-teman yang mungkin mau mempromosikan barang dagangannya di sini, kami persilakan. Kalian silakan promosikan di sini dan kami kasih gratis. Kalian belum promosi di sini, UMKM gratis di sini. Dan thank you untuk Kavino, teman-teman dari Tubuh Gajah yang selalu setia mendukung kami dari awal. Jadi mereka ini yang dari awal. Sebelum kami punya channel YouTube, mereka sudah antar kopi untuk kami dan mereka meyakinkan saya dan saya merasa tertantang gitu. Oke, terima kasih banyak. Dan untuk teman-teman yang sudah nonton kami punya channel itu, kami ucapkan terima kasih banyak. Dan mungkin di terakhir podcastnya saya ini ada satu lagu yang sudah kami persiapkan dengan Ati yang mungkin dia akan mainkan sendiri di ukulelenya. Mungkin bisa mainkan lagunya dari lagu ini juga sama seperti Ati sampaikan tadi. Lagu ini sudah menjadi lagu andalan saya di setiap kali saya bernyanyi. Oh, ini spesial lagu andalan kita masing-masing ya. Oke, andalan masing-masing dan orang ini sangat keren sekali dan saya berharap suatu saat saya akan menjadi rocker sama seperti dia. Oke. Satu lagu dari Ipang. Oke, kita dari Ref dan ini lagunya Ipang untuk kalian semua penonton setia on podcast. Ada yang hilang dari perasaanku, yang terlanjur sudah ku berikan padamu. Ternyata aku tak berarti tanpamu. Berharap kau tetap di sini. Berharap dan berharaplah lagi. Oke, terima kasih banyak untuk Ade.
Ati yang sudah bermain gitar dengan bagus, ukulele dengan bagus, dan saya yang mencoba menyanyi dengan baik. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak untuk Ade Ati sudah mau mampir di sini untuk Wura-Wura, dan kami mudah-mudahan bisa mampir lagi di sini dan mempromosikan teman-temannya. Pasti. Dan thank you untuk teman-teman dari MBC TV, Jaya Strulu, bosku, dan untuk teman-teman dari Ekora, semuanya, tim Ekora, sukses terus, semangat terus, dan Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Amin.